Astaghfirullahalazim. Gimana kabar kalian? Semoga masih pada sehat ya. Amin. Dan apakah sampai sekarang kalian masih berharap ke mantan? Masih. Kasihan. Daripada galau-galau gak jelas, mending kita bahas film lagi ya teman-teman. Oke. Halo kawan-kawan YouTubeku, gimana kabar kalian? Balik lagi nih sama Abang di channel Sound System Film. Hari ini yang jadi host ini bukan Lala ya. Dia ini sedang ngambek karena minta diberikan seblak. Jadi hari ini Abang mau membahas sebuah film yang berjudul Killing Me Softly. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berselingkuh, bahkan sampai-sampai sawahnya ini dibajak oleh si pria. Kira-kira endingnya gimana ya? Penasaran toh? Sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa ya, Abang ingatkan kembali nih untuk menekan tombol subscribe, biar Abang bisa mengupload video kesukaan kalian semua. Yaudah, atur posisi duduk kalian dan jangan pada jotos-jotosan. Cekidot. Di awal film, kita akan diperlihatkan beberapa orang yang sedang mendaki gunung bersalju. Tapi entah kenapa, tiba-tiba besi yang digunakan untuk menahan mereka lepas dan membuat mereka semua terjatuh. Zen pun berpindah kepada sepasang kekasih yang belum menikah tapi sudah melakukan pembajakan sawah bersama. Sungguh pasangan yang bijaksana. Di sini mereka sibuk akan pergi bekerja. Kenalin dulu nih si pria bernama Jack dan si wanitanya adalah Alice. Singkatnya, mereka pun pergi bekerja. Saat Alice berjalan sendirian dan akan memencet tombol zebra cross, tiba-tiba tangannya ini pala tak sengaja memegang seorang pria yang tak dikenalnya. Si Alice ini secara diam-diam melirik si pria itu dan menatapnya yang semakin menjauh. Setelah pulang bekerja, Alice ini kembali bertemu pria itu lagi. Mereka pun saling tatap-tatapan dan saling tersenyum. Dan Alice pun diajak naik mobil olehnya. Duh apa yo, nang luar negeri ki enak tenan yo cari cewek yo. Nggak koyo nang Indo anjim. Di jalan mereka pun berkenalan. Alice. Tapi si cowok ini belum memperkenalkan namanya. Singkatnya, setelah sampai di rumah si pria, Alice pun kemudian masuk. Tiba-tiba si cowok ini menangkapnya dari belakang dan mulai menciumnya. Dan kemudian, petualangan pembajakan sawah pun dimulai. Setelah selesai menanam padi, si cowok menyuruh Alice untuk pulang dan memintanya untuk kembali lagi besok. Si Alice di sini menolak karena ia teringat akan perasaan cowoknya di rumah. Saat sudah sampai di rumah, dia kemudian menanam padi kembali bersama Jack. Keesokan harinya, si Alice ini menemukan selebaran tentang cowok itu. Ternyata dia adalah seorang pendaki dan diketahui juga namanya adalah Adam. Kemudian Alice pun segera bergegas menuju rumah Adam dengan keadaan sange. Singkatnya, setelah sampai, mereka pun melakukan pembajakan sawah kembali. Setelah selesai menanam padi, Adam pun bercerita tentang perihal dirinya. Ia menceritakan kalau dirinya telah menyelamatkan teman-temannya dari musibah saat mendaki di gunung es. Alice yang sudah dicocol pun hanya bisa mengangguk percaya. Karena merasa sudah puas, Alice pun memakai CD-nya dan pamit untuk pulang. Akan tetapi si Adam ini tak memperbolehkan memakainya. No, don't put them on. Malam harinya, si Alice ini tiba-tiba bilang kepada cowoknya kalau dirinya akan pergi meninggalkannya. Si Alice kemudian bercerita kalau dia telah bertemu seorang pria dan langsung melakukan pembajakan sawah bersama. Karena merasa dihianati, Jack pun marah sampai membanting meja. Kemudian, tanpa pikir panjang, si Alice pun langsung pergi untuk menuju rumah si Adam. Saat sampai di sana, ternyata ada wanita yang membukakan pintu. Dia ini adalah adik Adam yang bernama Deborah. Alice pun kemudian masuk dan di sana mereka pun mulai mengobrol tentang Adam. Adiknya ini menjelaskan kalau Adam tidak tinggal di rumah itu. Sudah merasa birahi, Alice pun meminta alamat rumah aslinya Adam. Saat sudah di sana, ternyata tak ada orang sama sekali. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menunggu di luar. Tiba-tiba Adam ini muncul dan langsung menciumnya. Pagi harinya, saat Alice terbangun, dirinya ini mendapati Adam bersama tamu perempuan. Dia bernama Joanna yang akan melakukan wawancara kepada Adam. Lalu Alice pun pergi bekerja. Dan sebelum berangkat, ia pun mesra-mesraan dulu bersama Adam. Singkat cerita, Alice pun menemui temannya yaitu Sylvie dan bercerita kalau dirinya telah meninggalkan Jack dan memilih untuk bersama Adam. Temannya ini hanya menjawab kalau si Alice ini sungguh tak punya perasaan. Setelah itu, mereka pun langsung pergi. Saat di perjalanan, tiba-tiba Alice ini ditodong oleh pria tak dikenal. Kebetulan di situ ada Adam yang langsung mengejarnya. Jambret itu pun berhasil digaploki oleh Adam dan kepalanya dijeblesin ke pintu.
Kemudian Alice dan Adam pun berciuman. Dan Adam juga mengajak Alice untuk menikah. Singkat cerita, saat Alice akan pergi bersama Adam, dirinya ini tiba-tiba mendapatkan surat yang berisi, "Gunakan otakmu." Apakah kau mengenal siapa Adam sebenarnya? Adam yang mengetahuinya hanya ngomong kalau itu adalah orang yang berusaha mengancamnya. Akhirnya Alice dan Adam pun menikah. Alice pun diajak ke sebuah tempat oleh Adam. Saat bersiap-siap untuk ganti baju, Adam ini memotret Alice dengan keadaan telanjang. Dan background malaikat lagi nunduk. Singkatnya, mereka pun segera menuju tempat untuk bulan madu. Tempatnya ini lumayan jauh karena mereka harus seperti Ninja Hattori, mendaki gunung, lewat di lembah. Mana lah. Saat sudah sampai di tempat tujuan, mereka pun langsung tancap gas, menanam sebuah padi di sawah penuh belukar. Scene pun berpindah memperlihatkan kalau si Alice sudah kembali ke kota. Saat mampir ke toko buku, dirinya ini melihat sebuah artikel yang menunjukkan kalau cerita hidup Adam telah diterbitkan oleh Joanna. Dan dari wajahnya, Alice ini merasa sangat bangga. Singkatnya, setelah Alice sampai di rumah, ia kembali menemukan surat yang isinya bahwa dia telah sangat salah menikahi Adam. Si Alice pun kaget dan kemudian menelpon Jack karena dia mengira kalau Jack lah yang telah menerornya. Tapi setelah menelpon, ternyata yang mengangkat adalah Sylvie, teman dekat Alice. Dan dia berkata kalau dia telah tinggal bersama Jack. Setelah itu, sambungan telepon pun berakhir karena Adam akan mengajak Alice pergi. Setelah sampai di pesta, Adam ini bertemu dengan temannya. Si Alice yang merasa dianggurin akhirnya memutuskan untuk pergi. Lalu datanglah adiknya Adam, yaitu Deborah. Ia pun memberikan sebuah kalung kepada Alice. Dan mereka pun akhirnya bisa menikmati pesta itu dengan sangat meriah. Keesokannya, saat Alice rapat, ia mendapatkan telepon dari Joanna. Joanna ini bercerita kalau mendapatkan surat dari seseorang yang gak dikenalnya. Dan isi surat itu adalah kalau si Adam telah memperkaos si pengirim surat tersebut. Dan Joanna harus melaporkan kejadian itu. Karena mendengar hal itu, Alice pun gelisah dan kecewa. Lalu ia pun langsung pergi ke suatu tempat. Ternyata dia ini akan bertemu dengan Joanna membahas tentang masalah itu. Singkatnya, saat di rumah, Alice ini menemukan surat dari mantannya Adam yang bernama Edel. Isi suratnya adalah tentang perpisahan dengan Adam. Saat sedang membaca, si Adam ini tiba-tiba pulang. Karena hal itu, Alice pun segera menyimpan surat itu kembali dan mendatangi Adam lalu memeluknya agar ia tak curiga. Keesokan paginya, Alice di sini terlihat canggung kepada Adam. Karena melihat hal itu, Adam pun tahu apa yang sedang Alice selidiki dan dia menanyakan perihal yang dirasakannya. Lalu Alice balik bertanya, apakah benar kalau Adam telah memperkaos seorang wanita? Adam pun menjawab, tentu saja tidak. Lalu datanglah teman Adam dan mereka pun pergi. Lalu setelah mereka pergi, Alice kembali menemukan surat lagi. Karena penasaran, ia pun pergi ke sebuah rumah. Rumah itu ternyata milik Edel, mantan dari Adam. Tetapi di situ yang membuka pintunya adalah ibu dari Edel. Mereka pun kemudian bercerita tentang Edel. Di situ ibunya menjelaskan, ternyata Edel telah menghilang sejak jadian dengan Adam. Alice pun kemudian berpikir kalau ternyata Adam bukan hanya tukang merkaos doang, tapi ia ternyata menjadi pembunuh juga. Di situ juga terlihat kalau ada foto Adel yang lagi bugil dengan background malaikat yang sedang nunduk. Karena shock, Alice pun segera pergi dari rumah Edel. Malam harinya, Alice pun mencocokkan foto dirinya dengan foto Edel. Dari situ terlihat kalau foto mereka berdua sama persis dan terlihat mereka berdua mempunyai payung udara yang sangat indah. Melihat hal itu, Alice pun menjadi ketakutan karena ternyata Adam ini adalah seorang pembunuh. Lalu saat ia melihat ke arah belakang, muncul Adam yang langsung mendekatinya. Singkatnya, si Adam pun mengikat kedua lengan dan kaki Alice dan marah dengan apa yang dilakukan si Alice belakangan ini. Karena terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Si Alice pun memohon agar ikatannya dibuka karena beralasan ingin pipis. Setelah dibukakan, Alice pun kabur dari rumah itu. Adam yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Singkatnya, Alice ini menghampiri kantor polisi. Dan di situ ia bercerita kalau suaminya ini adalah seorang pembunuh. Tapi karena ia tak mempunyai bukti yang cukup, polisi tak memproses laporannya itu. Setelah interogasi selesai, ternyata di ruangan sebelah sudah ada Adam yang sedang melapor karena ia telah kehilangan istrinya. Singkatnya, Alice pun mendatangi rumah Deborah dan menceritakan semua kejadian yang telah diketahuinya. Deborah pun percaya dan mereka pun langsung menuju tempat di mana Adel difoto. Dan di jalan, Deborah ini kemudian menceritakan kekerasan yang dilakukan oleh Adam. Setelah sampai di tempat, mereka pun langsung menggali untuk mencari mayat si Adel.
Setelah gali menggali, akhirnya Alice pun menemukan mayat Adele dengan kalung lengkap seperti yang Deborah berikan kepadanya. Melihat kalung itu, Alice pun curiga kepada Deborah dan mereka pun di situ ribut. Di setengah perseteruan, Deborah ini ngomong kalau Adam adalah miliknya dan surat yang Alice terima semuanya adalah dari Deborah. Deborah pun ngomong jangan pernah melakukan pembajakan sawah dengan Adam karena dia telah memberikan semuanya untuk Adam. Saat pergelutan terjadi, tiba-tiba Alice ini hampir dibacok oleh Deborah, tapi beruntung Adam bisa tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dan Adam ngomong kalau dirinya bukan milik Deborah karena waktu menanam padi dulu dirinya masih anak-anak dan tak serius. Karena Adam sedang lengah, Deborah pun hendak menikam Adam dari belakang, tapi beruntung Alice langsung menembaknya dan Deborah pun tewas dan film pun tamat. Jadi ya begitulah ending dari film Killing Me Softly. Jadi singkatnya yang membunuh semua pacar-pacar Adam ternyata adiknya sendiri yaitu Deborah karena merasa tak terima keperawanannya telah diberikan kepada Adam sejak kecil. Ya udahlah, ngono wae. Jika kalian ada request film bisa tinggalkan komentar. Stay with me and bye bye para penikmat peminjak sawah belukar. See you.